dalam keluarga sebenarnya saya memberontak untuk jadi guru. Hanya doa Bapak Ibu aja yang kuat, sehingga pemberontakan saya, kebanderan saya itu Tuhan menampar saya, Gun, kamu harus jadi guru. Dan di situ membuat saya tidak bisa tidur 3 hari 3 malam dan saya dipanggil di konsorsium itu. Apa yang saya lakukan di situ ya pasrah, karena sudah disomasi, mau tidak mau nanti bisa masuk penjara. Saya harus menjalani dengan ikhlas, dengan tulus, ya enggak? Dalam filosofi ibu saya adalah Gun, garapen sak tekane ning ora sak kepenake. Gagah berempati, berani menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, guru yang gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Bersama saya lagi di bulan keempat ini, Sinto, dan podcast ini dari, oleh, untuk guru di Indonesia dengan 3 tujuan, ya. Ingin memberikan atau ingin membawa kembali kebahagiaan, kegembiraan guru setelah melewati masa pandemi. Ingin membangun kebanggaan sebagai guru yang patut diteladani di dalam karyanya, di dalam kata-kata, di dalam perilakunya. Dan tidak lupa ingin sekali ada komunitas guru gembira yang berdampak untuk masyarakat di Indonesia. Nah, masih dengan buku Parker Palmer, Courage to Teach. Topik ini sangat menarik. Saya kasih judul, Guru yang menebarkan jati dirinya melampaui teknik mengajar. Guru yang menebarkan jati dirinya melampaui teknik mengajar. Ini judul kita pada hari ini. Nah, Parker Palmer mengatakan 3 hal. Ini sangat menarik. Yang pertama adalah kemampuan guru untuk bisa klik dengan murid dan subjeknya, dengan mata pelajaran. Itu lebih bergantung kepada tingkat keyakinan, tingkat penerimaan akan dirinya sendiri dibandingkan dengan metode sehebat apapun. Ya. Yang kedua, ini saya tersentak mendengar statement beliau ini ya, membaca ini. Mengajar itu katanya menarik hati, lalu membuka hati, tetapi sekaligus menghancurkan hati, ya. Dan ketika kita siap menjadi guru yang mencintai mengajar, maka siap bahwa kesempatan untuk hancur hati itu akan bertambah, ya. Nah, Courage to Teach ini, keberanian mengajar, Parker mengatakan guru itu berani mengajar justru ketika di tengah situasi yang menghancurkan hati itu dia tetap memegang komitmennya, menyatukan dirinya sendiri dengan muridnya dan dengan mata pelajarannya. Dan yang ketiga, Courage to Teach ini mengatakan, Parker Palmer menekankan bahwa pengalaman itu mengandung risiko. Nah, ya, jadi guru itu mengandung risiko. Kita tidak tahu kapan pengalaman itu memberi makna atau justru sebaliknya mengguncang jiwa kita. Tidak tahu. Tapi dari situlah kita akan membuat pilihan yang memperteguh integritas kita. Nah, tidak berpanjang kata. Mari kita undang tamu istimewa saya pada hari ini, Bapak Gunawan Susilowarno. Pak, salam gembira. Salam gembira. Iya. Kita terakhir ketemu kayaknya sebelum pandemi ya Pak ya. Di Jakarta ya waktu itu ya. Dan saya sungguh sangat bersyukur dan sangat terhormat akhirnya bisa bersama-sama dengan Pak Gun di podcast ini. Ini satu perjalanan yang luar biasa. Berangkat subuh tadi Pak ya. Langsung pagi ini ke sini. Luar biasa. Nah, mari kita lihat sejenak ini nama lengkap beliau, Remigius Gunawan Susilowarno, Master Pendidikan. Ya, 32 tahun ya Pak? Ya. Wah, kalah wis saya. 32 tahun sebagai pembelajar yang mengajarkan kehidupan. Saya beri nama gitu Pak. Ya, mari kita lihat apa saja nih
Nah, Pak Gun ini pernah mendapatkan penugasan dari Kemendikbudristek. Ini sudah selesai semua ya, Pak? Sudah. Oke. Desember kemarin. Desember ya? Wah, penulis buku, sertifikasi, tim penilai buku teks pendamping. Oke, khusus untuk di biologi ya Pak ya, kurikulum merdeka. Nah, ini sudah tahu tempe buat Pak Gun. Narasumber dan juri. Saya kenal beliau juga di situ ya, kawan-kawan guru gembira ini. Saya kenal beliau ketika sebagai narasumber, sebagai juri gitu ya, bersama-sama. Dan sangat mengagumkan bagaimana pendekatan beliau terhadap para siswanya. Saya hitung-hitung itu di CV-nya 63 pelatihan yang pernah diberikan. Luar biasa ya. Lalu workshop-workshop juga, pendampingan, penjurian, lomba ini Pak, regional, nasional, internasional sejak 2007 ya Pak ya? Iya. Weh, oke. Nah, ini pada saat penjurian ya Pak ya. Nah, anak-anaknya. Ya, nih Pak. Ini prestasi sendiri ya Pak ya, pribadi ya. Lomba arat praga, lomba kreativitas dari guru LIPI, lomba inovasi pembelajaran MIPA, lomba karya tulis ilmiah guru, dan lomba kreasi modul pendidikan lingkungan. Ya. Ini penghargaan yang pernah diterima oleh Pak Gun. Ada sertifikat penulis profesional, pembimbing peneliti terbaik nasional tentunya ya Pak ya. Tarakanita Award ini di bidang penelitian juga. Pendidikan. Guru berprestasi dan Science Education Award. Ya. Nah, ini saya masukkan di sini Bapak Felix. Iya, kepala sekolah. Kepala sekolah SMA Budi Utama. Ya. Pak Felix, kami memasukkan Bapak, kami melihat Bapak memposting buku yang terakhir yang karang oleh Pak Gun ya, satu penghargaan kepala sekolah kepada gurunya yang luar biasa. Sudah 21 buku yang diterbitkan. Guru bagi penelitian belia 2019 dan ini ya, Guru bagi penelitian belia 2019 dan Jejak Hati Pak Guru. Ada 2 buku yang fiksi nih Pak ya, non fiksi ya. Baiklah. Kita tidak berpanjang kata, Pak, saya terkesan karena kita ngobrol, Bapak ngomong, saya ini jadi guru karena ditampar Tuhan. Iya. Piye Pak, kok ditampar Tuhan ini, piye Pak? Coba Pak. Iya, karena memang dalam keluarga sebenarnya saya memberontak untuk jadi guru. Hanya doa Bapak Ibu aja yang kuat, sehingga pemberontakan saya, kebanderan saya itu, Tuhan menampar saya, Gun, kamu harus jadi guru. Banyak peristiwa yang membuat saya itu merasa tertampar. Iya. Contohnya apa, Pak? Pertama, ketika mau masuk Akmil, Akademi Militer. Itu juga lolos beberapa tahap, di seleksi terakhir harus gugur. Yang kedua, ketika ingin masuk Akademi Teknik Mesin Industri, ATMI Solo. Malah pingin itu sebetulnya. Ya, juga dari 5.500 sampai 80 lolos. 80 ke 60 nggak lolos. Tetapi ketika saat itu saya lagi ke Bali untuk survei. Nah, di saat itu ada PMDK, penelusuran minat dan bakat itu yang bebas tes ke perguruan tinggi. Nah, yang isi formulir teman saya malah. Dimasukkan ke IKIP Yogyakarta jurusan biologi dan diterima. Nah, ini kan tamparan pertama. Dan memang masih berontak juga. Saya lakukan di sana selama 4 semester itu, saya kuliah hanya di awal, mid semester dan di akhir. Hanya praktikum harus ikut semua karena NH. Dan itu Tuhan menampar saya lagi. Cara seperti itu nilai-nilai saya masih bagus. Kuliahnya jarang ya? Iya, jarang. Hanya di pertama lihat apa itu silabusnya kayak apa, materinya apa. Terus tamparan yang ketiga ketika saya juga harus PPL, Bu. PPL kebetulan peristiwa sama. Saya harus survei ke Bali untuk studi lapangan teman-teman. Iya. Dan saat itu ada pendaftaran PPL. Sama teman diisi, saya dijebloskan ke SMA Stella Duce 1 yang mana siswanya perempuan semua. Oh, itu akal-akal teman itu ya. Ini kan memang tamparan Tuhan yang luar biasa itu.
Tapi puji Tuhan, ketika saya di SMA yang lama itu, Tuhan memberikan satu pencerahan kepada saya bahwa sebagai guru itu memang dibutuhkan oleh anak-anak. Mereka sangat mencintai saya, sehingga saya terinspirasi, oh ini toh yang dimaksud Bapak saya tentang kebahagiaan jadi seorang guru. Akhirnya nemu di situ, nemu di situ. Tapi itu pun belum berhenti, belum berhenti. Tamparan ini masih bergolak ya? Bergolak lagi, ya. Bergolak lagi. Saat itu saya memang belum lulus, Bu, S1. Itu jadi, sudah bekerja tapi belum lulus. PPL tapi nggak boleh pulang. Iya. Jadi habis PPL, teman-teman di balik ke kampus, saya nggak boleh sama kepala sekolah, nggak boleh harus ngajar di situ karena anak-anak protes. Saya harus ngajar di situ dibanding dengan guru yang lama, dia merasa nyaman dengan saya, mereka protes, maka saya tetap di situ. Tamparan berikutnya yang membuat saya memang sebenarnya sedih ketika saya lulus, saya dapat tawaran dari Gramedia. Tapi saya matur Bapak, Pak, saya dapat tawaran Gramedia. Bolehkah saya kerja di Gramedia? Sama Bapak ditinggal pergi. Saya merinding ini. Karena beliau tidak berkenan saya untuk kerja di sana. Dia hanya mau saya jadi guru. Gitu ya, Pak ya. Itu luar biasa bagi saya, dan akhirnya Bapak ternyata punya maksud lain. Maksud lainnya itu adalah ketika saya kecil, saya selalu tidur di belakang Bapak yang kerjanya ngetik untuk ikut lomba nulis buku dan nggak pernah menang, nggak pernah diterbitkan. Puji Tuhan, ketika saya guru bisa mewujudkan mimpi-mimpi Bapak saya. Luar biasa. Luar biasa. Sehingga saya tidak merasa punya hutang terhadap Bapak yang mendorong saya, dalam tanda petik memaksa saya. Tuhan menampar saya untuk doa-doa Bapak saya, dan sampai sekarang terkabulkan. Luar biasa, Pak ya. Perjalanannya belum selesai juga, belum sampai di situ juga. Ketika bisa nulis buku, ya bukunya ya mungkin biar saya nggak sombong ini. Bukunya booming, itu dulu terbitan Gracino Gramedia, lakunya luar biasa. Buku itu dikomplain oleh konsorsium penyedap rasa. Karena saya memunculkan di sana bahwa pemakaian penyedap rasa itu bisa berbahaya, menyebabkan penyakit kanker. Dan di situ membuat saya tidak bisa tidur 3 hari 3 malam, dan saya dipanggil di konsorsium itu. Apa yang saya lakukan di situ ya pasrah, karena sudah disomasi, mau tidak mau nanti bisa masuk penjara. Sampai begitu? Ya, seberat itu. Saya dipertemukan, difasilitasi oleh penerbit. Ketika ketemu, yang saya pegang hanya rosario. Mendaraskan doa-doa rosario itu terus. Mereka memarahi saya habis-habisan, walaupun saya sebenarnya berdasarkan literatur. Tidak ada kesalahan kaitannya dengan etika keilmiahan. Tapi mereka merasa dirugikan dengan pemasaran mereka yang turun karena membaca buku itu. Dalam darasan rosario yang ketiga kalinya, bukan hanya sekali, yang ketiga kalinya mereka memberi kesempatan saya untuk bicara. Saya bicara, saya itu seorang guru, orang kecil, dan ingin hanya mencerdaskan bangsa dengan apa yang kami punya. Kalau Bapak Ibu semua akan menghukum saya, itu tidak ada kesulitan luar biasa, sangat mudah. Tetapi yang Bapak Ibu perlu pikirkan, kenapa ini terjadi? Karena Bapak Ibu dari konsorsium punya riset yang banyak, nggak pernah disosialisasikan ke kami guru, guru-guru seluruh Indonesia, sehingga mereka akan menjadi agen tentang suatu kebenaran riset yang Bapak Ibu punya. Apakah uang yang digunakan untuk membayar pengacara untuk membuat saya di penjara itu lebih baik digunakan untuk pelatihan-pelatihan ke seluruh Indonesia? Syukur pada Tuhan mereka setuju. Selesai semuanya. Solusi yang bijak ya. Saya nggak tahu saya harus ngomong apa saat itu. Ini roh Tuhan yang membimbing saya untuk ngomong itu. Jadi perjalanannya memang mudah. Setiap ada keberhasilan, pasti ada tamparan. Penugasan kementerian tadi 3 itu pun saya ditampar Tuhan kemarin. Di tengah-tengah perjalanan itu 3 Oktober, saya kena penyumbatan otak. Nggak bisa ngomong air.
Dan itu saya refleksikan bahwa saya nggak boleh sombong dengan segala tugas itu. Ini tugas perutusan. Ya. Tuhan yang merencanakan semua untuk saya. Saya harus menjalani dengan ikhlas, dengan tulus. Ya enggak? Ya. Dalam filosofi ibu saya adalah gun garapen sak tekane ning ora sak kepenake. Sak tekane ning ora sak kepenake. Ya, sak tekane ning ora sak kepenake. Penuh tanggung jawab, tulus, ikhlas, berpasrah sama Tuhan. Dengan kata lain Ibu berbilang, kowe nek arep dadi guru kudu semeleh. Menjalani tugas perutusan Tuhan. Ya. Karena begitu semeleh, ada goncangan apapun, ada perbedaan apapun, ada yang tidak berkenan di hatimu, kamu larinya akan ke Tuhan. Amin. Ya, betul sekali. Rendah hati, ikhlas. Iya, Pak. Betul tuh. Waduh. Ceritanya sampai begitu ya, Pak ya. Wah, luar biasa sekali ya. Ini benar-benar Tuhan itu menampar sampai menunjukkan ini loh maunya saya gitu ya. Benar-benar Tuhan pertemukan. Nah, sekarang kalau kita melihat dari perjalanan Stella Duce lalu ke Budi Utama. Dan Pak Gun ini pernah cerita ke saya membangun budaya baru, membangun budaya meneliti. Padahal saya tahu bahwa sejak tahun berapa itu ya. Riset menunjukkan orang Indonesia ini paling kurang suka meneliti. Betul ya Pak ya? Sumber dayanya banyak tetapi dorongan untuk itu tuh yang belum begitu ya. Nah Bapak ini sampai membangun budaya seperti itu Pak. Gimana Pak? Awal mulanya gitu. Iya, awal mulanya harus ada keyakinan dari diri kita. Gitu ya. Bahwa kita diberkati oleh Tuhan untuk itu. Itu awalnya. Walaupun saya tahu diberkati aja nggak cukup tanpa usaha dari dan melalui hati. Di situ. Maka yang perlu kami bangun adalah teman-teman guru dulu. Teman guru. Saya mencari orang-orang melalui mata batin dan doa. Semoga saya ketemukan orang-orang agar sekolah baru ini punya budaya yang lebih bermartabat dalam dunia pendidikan. Karena saya melihat saat itu banyak pendidikan-pendidikan sekolah yang praktekkan pendidikan-pendidikan itu hanya sekedar mengejar popularitas yang biasa-biasa saja. Betul. Name-nya berapa, nilai UN-nya berapa, peringkatnya berapa orang yang diterima di PTN. Biasanya begitu ukurannya. Sehingga seringkali budaya pendidikan sejati itu hilang. Pembelajaran yang seharusnya dulu harus pakai metode ilmiah dan sebagainya hilang dengan drilling soal agar target nilai itu tercapai. Mencapai target. Maka saya ditemukan Tuhan dengan beberapa teman yang istimewa. Mereka mengalami pergulatan ketika ketemu dengan saya itu tidak mudah. Mereka butuh 3 tahun untuk meyakini bahwa ide-ide yang ini dibawa ini benar dan baik. Di situ. 3 tahun ya Pak? Butuh 3 tahun untuk meyakinkan mereka. Dan itu pasti di awal mereka ada penolakan ya. Resistensi itu selalu ada. Iya. Tapi keyakinan diberkati oleh Tuhan dari dan melalui hati itu. Tuhan yang bicara bukan Gunawan yang bicara. Melalui Gunawan bicara ke hati mereka. Betul. Ada Miss Maria, ada Miss Agnes, ada Miss Yuni. Kemudian sekarang juga ada teman-teman yang lain yang muda itu Miss Sinta itu bergabung di sana. Bergabung di sana. Akhirnya tahun kelima itu mereka sudah mulai menikmati. Tahun kelima. Bahwa budaya penelitian melalui Integrated Learning by Project itu menjadikan mereka ketagihan untuk mendampingi anak-anak karena kita harus paham setiap anak punya keunikan sendiri-sendiri yang luar biasa. Maka tidak mungkin dengan menggunakan pendekatan klasikal. Membangun budaya risetnya klasikal. Tapi pendampingannya individual. Tetap harus personal. Nah, kata kuncinya kan bagaimana kita mencuri hati anak. Kata kuncinya di situ. Betul. Kalau hati anak sudah tercuri dan dia chemistry-nya sudah dekat dengan kita, passion-nya bisa diarahkan ke riset. Baik, begitu ya. Dari situ ya. Memang harus dimulai, kalau boleh dibilang, kita harus belajar
memurnikan hati kita. Iya. Memurnikan hati kita untuk melayani anak-anak, walaupun tadi konsekuensinya banyak luka di dalam hati kita. Jadi yang harus kita tanggung, tadi yang ya, Pak, harus ya? kita tanggung, ya enggak? Kadang-kadang di sela-sela kesibukannya kita sempatkan waktu, tapi mereka ternyata ngobrolnya lain, Mbak, minta curhat dulu sebelum kasih riset. Karena memang ini harus diselesaikan dulu, Bu. Betul. Ya, jadi kegalauan hidup mereka, pertanyaan-pertanyaan dalam hidup mereka, itu harus diselesaikan dulu, baru nanti masuk ke risetnya. Tapi seringkali teman-teman kalau membimbing kan tidak masuk ke sana dulu, tidak mendengarkan mereka dulu. Betul, mau langsung to the point ke situ. Sehingga itu seringkali menyebabkan kegagalan, anak-anak frustasi dan sebagainya. Jadi membangun komunikasi inter dan intrapersonal secara dari hati ke hati dengan anak itu adalah modal utamanya. Itu kuncinya, membangun, ya Pak ya. Yang dikatakan Parker Palmer tadi, keyakinan diri sendiri, ketulusan diri itu melebihi teknik macam-macam ya Pak ya. Benar sekali. Nah, dan ternyata tadi sudah buahnya udah beberapa nama guru dan salah satunya tadi disebut. Mari kita dengarkan Pak, dia akan bercerita ini. Selamat malam Pak Gun. Hari ini kalau diminta untuk bercerita, saya pertama kali bertemu dengan Pak Gunawan Susilowarno itu pada tahun 2017 di SMA Budi Utama. Itu pertama kalinya saya bertemu dengan beliau. Pertama bertemu sangat serius, kemudian tegas, tapi kemudian ketika sudah berjalan waktu mendapati sosok Pak Gun itu adalah sosok yang selalu memberikan teladan untuk kami, guru-guru yang muda, kemudian mengajarkan kepada kami bahwa mengajar, menjadi guru itu tidak hanya memenuhi profesi kami, tapi juga lebih dari itu kami belajar untuk memenuhi panggilan hidup kami. Jadi sekolah itu adalah tempat kami untuk melayani Tuhan. Dan setiap hari tantangan yang ada itu adalah tempat kami untuk belajar. Itu yang selalu Pak Gun sampaikan. Kemudian yang kedua adalah ketika pandemi masuk, Pak Gun yang selalu mengingatkan kami bahwa perubahan itu sesuatu yang pasti. Jadi kami yang harus adaptif, belajar teknologi yang mendukung kami mengajar di dalam kelas. Kemudian selalu diingatkan bahwa kasih untuk para peserta didik kami, untuk teman-teman kerja kami, untuk atasan kami. Dan satu lagi yang selalu saya ingat adalah belajar bersyukur. Bersyukur setiap waktu, bersyukur untuk hari-hari yang sudah dilalui. Dan yang terakhir, Pak Gun adalah pembelajar sepanjang hayat. Itu yang kami selalu lihat. Setiap beliau ada di sekolah itu pasti ada karya baru yang beliau sharing kepada kami. Dan itu menjadi sebuah motivasi juga untuk kami, guru-guru muda, bahwa kami tidak cukup hanya mengajar di depan kelas, tapi kami juga belajar untuk meningkatkan kapasitas diri kami dan selalu menghasilkan karya. Terima kasih Pak Gun sudah membimbing kami yang muda selama ini untuk belajar keluar dari zona aman kami untuk memenuhi panggilan hidup kami. Ya, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong saya kok naksir batiknya. Seragam toh Pak itu? Enggak, itu ceritanya begini. Kami itu secara tim setiap tahun bimbing untuk anak-anak lomba di opsi dan fiksi. Iya. Nah, yang dipakai tadi itu adalah karya dari anak kami, Dira, Cincing, sama Melia, yang kemarin itu final di fiksi, dan akhirnya Tuhan beri bonus dia medali emas. Ya, kami pembimbingnya, si Dira dan Melia memberi hadiah baju kreasi desainnya dia. Yang cukup bagus. Ya. Ini sebagai ungkapan syukur seperti yang dikatakan Miss Sinta tadi, bahwa kami mengajarkan ke anak-anak pun setiap keberhasilan kecil, setiap tahapan itu
harus disyukuri. Harus disyukuri. Dan ini sebagai manifestasi pembelajaran kesalehan bagi mereka. Iya, Gitu. iya. Semeleh itu tadi pesannya itu ya Pak ya. Luar biasa ya, Miss Sinta sangat antusias untuk bisa memberikan apresiasi kepada Pak Gun. Pak Gun, kita sambil ngicipi. Nah, ayo Pak Gun. Ini es gugem. Nah, jadi ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya, "Itu minumannya apa resepnya? Apa itu?" Nah, resepnya sangat simpel tetapi ada maknanya. Ya, kita minum Pak Gun. Biarlah kehadiran guru itu memberikan kesejukan seperti es. Lalu manis tutur kata dan perilakunya seperti sirup. Lalu tetap punya bobot ya. Meskipun memberikan dirinya semeleh, rendah hati, tapi harus punya bobot seperti santan. Dan yang terakhir, saya tertarik memberi selasih ini. Selasih ini batang, daun, bunga, semuanya berdampak, bermanfaat. Jadi kiranya guru itu akan terus memiliki dampak untuk mempengaruhi siapapun yang ada di sekitarnya. Gimana Pak Gun? Enak ya? Enak. Iya. Kalau saya tambahkan selasih itu, guru harus selaras dalam kasih Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Wah, ini tambahan. Saya akan tambahkan ini setelah ini. Selasih. Selaras dalam kasih Tuhan dalam mendidik anak-anak. Kasih Tuhan itu selasihnya dalam mendidik anak. Wah, itu yang membuat kita kuat, gitu ya Pak ya. Dan yang kedua tadi kan selasih itu kan dari seluruh bagiannya itu akan bermanfaat menjadi berkah bagi orang lain. Iya. Itu guru itu kan juga harus juga selain bermanfaat untuk siswanya, untuk teman-teman sekolahnya. Juga untuk masyarakatnya. Iya. Dia hidup di masyarakat harus tetap memberi berkat dalam bentuk nilai bagi masyarakatnya. Iya, harus di bernilai. situ. Selain yang terpenting adalah untuk keluarga juga. Wah, ini tidak boleh dilupakan. Keluarga ini adalah yang masyarakat paling kecil ya, Pak ya. Baik ya. Ngomong-ngomong, saya tadi masih tercekat dengan solusi ke bumbu masak gitu ya. Jadi ingat di sini. Terus setelah dananya itu akhirnya direalisasikan ya Pak ya? Dan itu berkat Tuhan. Iya. Akhirnya salah satu yang harus menyampaikan itu ke seluruh Indonesia adalah saya. Oh. Mereka mempercayakan ke saya untuk itu bersama tim dari Grasindo, dikelola Grasindo, dananya keluar, diserahkan Grasindo untuk mengelola. Pelatihan-pelatihan itu keliling ke kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya itu Surabaya, Malang juga pernah. Dan Pak Gun yang mengomandani ini ya? Waduh. Ini kan boleh dibilang musibah jadi berkah. Kalau kita menyandarkan betul. Semuanya pada Tuhan. Betul. Musibah menjadi berkah. Benar. Iya Pak Gun. Nah, mari kita sekarang masuk ke ini. Saya kemarin membaca ini. Wah, terima kasih Pak Gun kasih ini ya. Nah, sebagai guru biologi ya, Pak Gun ini 32 tahun ya Pak ya. Nah, ini adalah tulisan dari murid-muridnya ya Pak ya. Dan saya tertarik satu hal itu, ada yang bilang, guru nyeleneh. Pak Gun ini guru nyeleneh. Lalu saya sambungkan, Pak Gun pernah cerita, ya kita ini loh di masa pandemi ini kan jadi guru untuk generasi rebahan. Nah ini saya coba, guru nyeleneh untuk generasi rebahan. Piye Pak? Yang pasti generasi rebahan itu kan adalah generasi-generasi yang lebih menyukai gadget daripada buku. Generasi-generasi yang lebih asik memanfaatkan gadget daripada ngobrol dengan orang tuanya. Iya. Dari sini itu kan paling enggak itu yang saya lihat dari dalam hati saya ada kekosongan hati mereka tentang kepenuhan terhadap kasih. Maka guru yang lebih tahu tentang ini, maka setiap di dalam kelas harus menyisipkan ajaran-ajaran Tuhan yang baik dan benar tentang kasih, tentang penghormatan terhadap orang tua. Perlunya mereka setiap hari
mohon berkat dari kedua orang tuanya ketika pergi ke sekolah. Kemudian ketika di sekolah mereka harus juga kita ajak mulai dengan berdoa, kemudian takut sama Tuhan. Dan di generasi rebahan ini di rumah sekarang semakin berkurang. Betul. Semakin berkurang karena papa mamahnya kalau di rumah juga pegang HP, dia juga pegang HP, sehingga kadang-kadang kalau tradisi di keluarga kami dulu yang kami rasakan sehingga kami rekat dan kuat ikatan batin kami, kan setiap malam makan bersama, doa bersama, ketika mau tidur datang ke papa mama untuk diberkati. Nah, sekarang itu yang saya temukan seringkali anak sudah bangun, kemudian mau pergi ke sekolah, papa mamanya belum bangun. Mereka hanya berkomunikasi dengan HP. Ini guru harus setidaknya mengambil alih sedikit, walaupun sedikit, ngambil alih fungsi-fungsi orang tua yang di rumah yang sekarang sudah digerus oleh gadget. Betul. Nah, di situ. Maka guru bisa memerankan itu ketika guru itu berani mulai dari dan melalui hati masuk ke anak. Masuk ke anak. Ya. Sehingga nggak heran ketika salah satu siswa saya dulu kuliah di China, kalau pulang ke Indonesia tidak langsung ke orang tuanya, tapi mampir ke saya dulu, saya dulu, karena dia merasa diteguhkan, dikuatkan secara iman, kemudian bagaimana perilaku hidupnya merasa ditata, santun, tekun, jujur dan disiplinnya itu ditata, sehingga dia merasa nyaman dengan saya, menganggap saya sebagai orang tua kedua. Betul, orang tua kedua. Bahkan istri saya ketika dia imannya sudah mulai tumbuh, minta dibaptis, istri saya menjadi imam baptisnya. Oh, sampai segitunya. Sampai segitunya. Dan anak-anak, dua anak saya dianggap adiknya sama dia. Masuk ke hati. Iya, masuk ke hati itu. Muridnya. Ya. Nah, itu kan pada saat di masa pandemi itu, Pak ya. Jadi yang disampaikan tadi itu ya, hilang semua ya. Nah, dan kalau sekolah-sekolah waktu itu mengeluh, aduh, nih di masa kayak gini online semua ini paling susah ngajar karakter. Tapi kayaknya buat Pak Gun bukan sebuah kesulitan ya. Apa yang Bapak lakukan ketika di masa pandemi mengajarkan karakter itu? Yang pertama, setiap orang butuh penghargaan. Hatinya butuh disapa. Perlu dihargai sebagai pribadi yang utuh. Maka dalam pembelajaran pandemi, kami alihkan bukan ke arah konsep atau materi oriented, lebih bagaimana mengembangkan diri, ngobrol dengan mereka. Sehingga ketika 90 menit untuk satu pertemuan itu, lebih dari 45 menit sampai 50 menit itu digunakan untuk menyapa masing-masing pribadi ini. Banyak waktu yang digunakan banyak waktu yang digunakan untuk situ. Ketika setiap anak merasa tersapa, penugasan berikutnya tidak akan jadi masalah. Tapi seringkali guru terkungkung pada target pencapaian kurikulum, salah satunya materi, penilaian dan sebagainya. Betul. Dan penilaian itu yang selama ini banyak guru itu resahkan karena mereka biasanya menggunakan paper test dan sebagainya. Padahal ketika di era pandemi itu kita bisa menggunakan performance test mereka. Betul. Setiap kita ketemu. Formatif ya. Formatif juga performance mereka ketika berdiskusi dengan kita. Betul. Itu kemudian, sudah bisa. Ketika mereka mengapresiasi tugas itu dengan banyak pertanyaan ke kita lewat WA group dan sebagainya, bagi saya itu lebih dari cukup dibanding sekedar paper test. Karena ini sebenarnya lebih original dan membangun karakter itu memang Miss Sinta tadi bilang, kita harus kreatif menyesuaikan situasi sebagai bukti bahwa kita pembelajar seumur hidup. Pembelajar seumur hidup. Nah, teman-teman yang bingung itu rata-rata mereka itu kan semacam apalan, Ibu. Biasanya di kelas bangun karakter kayak gitu. Seperti itu. Sementara gitu berubah situasi kita nggak bisa bingung beradaptasi. Padahal ya. Pendidikan yang bermartabat itu selalu kita harus bisa bermetamorfosis sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kembali lagi pada kedalaman kita menjalani panggilan seorang guru. Ketika kita yakin, kita pasrahkan sama Tuhan, Roh Tuhan akan membimbing kita mau berbuat apa, berhadapan dengan apa. Itu pasti. Jadi ternyata yang saya rasakan
menjalani panggilan sebagai seorang guru itu bukan sekedar pengetahuan kita, bukan sekedar skill kita. Kita harus mengandalkan bimbingan Roh Kudus itu ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak kita duga. Betul. Nah, disitulah saya selalu mendaraskan ketika ada sesuatu yang mengejutkan, hanya Gusti nyuwun kawelasan, Sang Kristus nyuwun kawelasan, Gusti nyuwun bimbingan. Dan di situ tiba-tiba ada keajaiban, ada mukjizat. Yang mana saya nggak sadari, saya ngambil satu tindakan yang pas untuk situasi itu. Betul. Dan itu berulang, Bu. Gitu ya, Pak. Benar-benar nyata gitu ya. Mukjizat itu nyata sebenarnya. Ketika kita susah nggak tahu nih mesti ngapain ngalamin sesuatu yang di tengah-tengah persimpangan. Roh Tuhan itu menyertai. Wah, luar biasa. Nah, ketika kalau saya melihat, jadi kan Bapak ini membangun budaya meneliti, lalu mendekati siswanya begitu. Berarti kan materi, penilaian dan sebagainya itu inherent semuanya menjadi sebuah kesatuan. Bukan terpisah-pisah ya Pak, ini materi sendiri, ini apa. Tapi itu menjadi sebuah kesatuan. Dan itu mungkin yang bisa menumbuhkan keingintahuan anak ya. Iya. Jadi munculnya penelitian itu bukan pilihan, oh ini yang bisa atau yang bisa, tapi bisa. Apa ya Pak ya, itu bisa masif. Ya, saya kira itu ya mungkin. Kata kuncinya ketika guru itu dengan tulus dan ikhlas. Pembelajaran itu sebenarnya membagikan kebahagiaan kehidupan seorang guru. Oke, betul. Ya, enggak? Betul sekali. Ketika gurunya itu bahagia menjadi seorang guru, maka kebahagiaan itu akan menginspirasi anak. Dan ketika sudah bisa menginspirasi anak, imajinasi anak berkembang luar biasa, toh Bu. Justru kita itu takut menghadapi ledakan kegilaan mereka itu sebenarnya. Karena lambat laun akan ke sono ya Pak. Iya, karena memang kita harus siap dengan banyak plan. Dan mitigasi-mitigasi yang ketika dia begini, kita harus kemanakan. Ketika harus begini, kita antisipasi dengan apa. Maka dengan teman-teman yang semakin banyak ini, kita bisa bekerja sama. Ketika kita terkejut, belum ada jawabannya, kita diskusikan bareng-bareng menjadi sesuatu kekuatan. Dan inilah sebenarnya martabat pendidikan. Dalam kegotong royongan itu kita membangun martabat pendidikan Indonesia, dan ini keteladanan bagi anak-anak bahwa gurunya pun bergotong royong, gurunya pun berdiskusi membangun anak-anak yang memang sudah kita tumbuhkan rasa ingin tahunya itu. Jadi sebenarnya yang ditakutkan itu setelah anak jadi rasa ingin tahunya luar biasa. Itu ya. Dan kita harus menghindari juga, ini kan orang tua, kalau pengalaman saya nih Pak, jadi kepala sekolah. Kalau ikut-ikut lomba pengennya menang. Nah, ini kan juga peran dari Pak Gun yang menekankan bahwa menang itu bonus. Wah, itu kan yang harus terus ditekankan bahwa jadi mereka bukan ke arah sana, tapi membangun dirinya sendiri. Itu ya Pak ya. Termasuk untuk itu kita harus kemarin kita punya banyak video yang kita share di media sosial bahwa budaya meneliti itu adalah baik untuk membangun karakter. Jadi riset itu tool untuk membangun karakter. Kalau di sekolah kami karakter tagline karakternya cukup jelas. Budi utama itu santun, tekun, jujur, dan disiplin. Dari 4 karakter ini, apa sih yang nggak bisa didapat dari riset? Semuanya didapat, Bu. Semuanya bisa didapat dengan baik. Jadi dari situ akhirnya orang tua itu bisa memahami dan dia bahagia ketika anaknya berproses di situ. Syukur-syukur dapat bonus medali di lomba-lomba nasional maupun internasional. Betul. Nah ini butuh waktu untuk membangun mereka itu. Budaya itu. Benar Pak Gun. Ya, mari kita lihat ini ada infografis yang mendukung apa yang kita obrolin ini Pak. Coba kita lihat ya. Ada 2 slide di mana. Nah, ini penelitian pada 107 guru SMA, sayang tidak disebutkan SMA di mana, yang jelas internasional ini, bidang yang sering dikembangkan oleh guru. Wah ini Pak, sebarannya begini. Professional skill, komunikasi efektif, teaching style, mengatasi masalah pembelajaran. Nah ini yang kiri ini yang banyak-banyak ini ya. Self-esteem ya Pak, menarik ya. Cara berpikir, sikap terhadap diri dan orang lain. Ya, ini yang penting. Nah, yang di kanan ini yang lain-lainnya kecil-kecil gitu ya. Kita lihat di situ. Ya, terus yang slide berikutnya. Nah,
bidang pengembangan diri yang dianggap paling layak diperjuangkan. Nah, ini juga jadi mereka akhirnya dari penelitian tuh memilah mana yang useful, mana yang kurang gitu ya. Nah, ini. Ternyata meskipun tadi mengembangkan profesional skill, tapi mereka mengatakan bahwa kemampuan bekerja secara profesional, kemampuan berkomunikasi, kreativitas. Wah, itu yang pegang peranan tuh, Pak. Nah, optimalisasi kehidupan pribadi, kualitas kehidupan sosial, kualitas persahabatan. Ya, bukan apa tadi tuh metodologi gitu ya, atau apalagi itu ya teknik-teknik mungkin yang canggih-canggih. Tapi ini loh yang layak diperjuangkan, yang punya dampak. Ya, setuju ya Pak Yun? Setuju sekali. Bagus ya. Ini juga apa yang sudah diteladankan oleh Pak Gun. Dan kalau ini yang dilakukan oleh guru-guru di Indonesia, maka dampaknya itu akan terus ya Pak ya. Rantainya ini akan terus berputar. Mari kita ikuti satu testimoni, ini buah dari Pak Gun ya. Meskipun sudah lama tapi kita bisa lihat luar biasa. Pak Gun bagi saya bukan hanya sekedar guru SMA yang saya kenal sejak tahun 1995, yaitu 28 tahun yang lalu. Tapi beliau jauh lebih dari itu. Selain juga beliau adalah pembimbing dari aspek akademis yang mengenalkan saya ke dunia riset, dunia yang saya geluti saat ini dalam hidup profesional saya. Tapi jauh lebih dari itu, beliau adalah guru kehidupan bagi saya. Beliau masuk ke dalam kehidupan kami, murid-muridnya, tidak hanya dari aspek akademis, tapi juga dari aspek non-akademis. Beliau mampu mengajarkan kami, memberi contoh, memberi inspirasi, bagaimana mengolah segala pengalaman hidup, sukses atau gagal, senang atau sedih, dibenci atau disenangi oleh orang lain, untuk meningkatkan kehidupan dan kualitas kehidupan kami sebagai pribadi yang lebih baik. Jadi mengolah segala pengalaman hidup untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah Pak Gun yang saya kenal. Bahkan sampai saat ini saya masih terus datang ke Pak Gun kalau saya mengalami masalah atau saya membutuhkan satu pertimbangan untuk memutuskan sesuatu untuk keluarga saya, untuk anak saya sering ingat, wah saya harus datang ke Pak Gun nih, harus konsultasi ke beliau, dan beliau selalu memberikan pencerahan yang saya butuhkan dan menjadi sumber inspirasi bagi saya. Itulah Pak Gun bagi saya. Terima kasih Pak Gun. Saya mendengarkan ini terharu. Padahal 28 tahun yang lalu ya. Tapi itu tadi ya, bukan hanya ilmu ya, tetapi kehidupan ya yang masuk di dalam hati. Dan saya melihat di buku yang ini, nah yang satunya ini ya. Nah, Pak Gun mengatakan menjadi guru yang berhasil mulainya dari keluarga. Betul ya Pak Gun ya. Nah kita lihat nih keluarganya Pak Gun ini. Pak Gunawan, Ibu Justina, lalu Mas Calvin dan Mas Ino. Ini yang Ino. Iya. Oh, oke. Ini luar biasa ya. Jadi teladan buat saya kekompakannya. Nah, gimana? Ini saya waktu ngobrol sama ibu itu, ibu ngomong gini. Pokoknya prinsip hidup kami ini harus saling membahagiakan. Jadi apa saja yang membuat anggota keluarga itu bahagia, meskipun kita kurang suka, kurang menikmati, kita harus mendukungnya. Gitu ya Pak ya? Ya. Coba Pak, gimana Pak? Cerita. Kalau dia kan bukan orang asing bagi saya, Bu. Kami itu SMP satu kelas, SMA satu kelas. Jadi kami pisah hanya ketika kuliah, saya di Jogja, beliau di Solo. Di gereja kami juga jadi lektor bareng, OMK juga bareng. Kebetulan kedua orang tua kami juga bersahabat. Wah. Jadi dia mengenal saya bukan karena pacaran, tapi sejak dari
SMP. Seringkali kami berangkat sekolah juga bareng. Bahkan yang istimewa dari dia itu dulu ketika SMA saya atlet voli, Bu. Seringkali saya meninggalkan kelas ketika mau ulangan, mantan pacar saya ini selalu beri catatan, Gun, ini catatannya besok ulangan. Catatannya rapi banget itu. Sehingga saya belajar catatan yang rapi, dia yang kelat-kelatan gitu. Jadi memang dia setia dengan saya sejak dari SMP dan SMA. SMP ya, benar-benar Trisno jalanan kulino ya Pak ya. Nggak ada yang lain aja, nggak jalan Lio aja. Karena setelah kami lulus kerja semua, kedua orang kami rembukan. Oh gitu. Kon kawin baik. Iya. Dari situ, jadi pemahaman itu dari kecil sudah paham. Jadi kami tahu mana yang terbaik untuk semuanya. Terbaik untuk semuanya. Dan dari situlah kami bisa berjalan bahwa banyak konsekuensi-konsekuensi yang harus kita bayar untuk membuat keluarga itu bahagia. Maka di salah satu buku itu kebahagiaan sederhana yang saya tulis di situ adalah ketika saya capek-capek lomba, kemudian capek-capek bimbing anak, kadang-kadang juga tombok banyak. Dia nggak mengeluh. Waktu saya banyak di luar ketika harus mendekati lomba atau mendampingi lomba, dia harus berjuang istilahnya mendidik dua anak kami. Waktu bangun rumah dia harus beli semen, beli pasir, ngurusin tukang, dia nggak ngeluh. Ketika saya pulang masih disambut dengan senyuman. Itu kebahagiaan sederhana bagi saya, Pak, bahwa kami saling mencintai, saling memahami satu dengan lain untuk masa depan keluarga yang bahagia. Betul. Dan itu menjadi teladan buat Ino dan Kelvin Nah, ini ada yang mau ngomong ini, tapi fotonya doang ini. Ini Pak Gun banget ini. Oke, gambaran Papa menurut saya ya. Menurut saya Papa itu orang yang pertama demokratis. Papa itu menjadi sosok orang tua yang selalu memberikan kebebasan anaknya untuk mempunyai pilihan hidup masing-masing. Mungkin salah satu contohnya ketika saya berada di bangku SMA nih. Saya itu lebih cenderung suka pelajaran-pelajaran IPS, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke jurusan IPS, di mana notabene seluruh keluarga saya memiliki background pendidikan jurusan IPA. Dan papa saya sendiri seperti yang kita tahu, papa saya guru biologi dan memiliki prestasi yang luar biasa di sains. Dan tapi di situ papa saya tidak melarang saya untuk masuk di jurusan IPS, dan justru papa saya memberikan support penuh saya di jurusan IPS. Hingga singkat cerita, akhirnya saya lulus dari bangku SMA, saya melanjutkan di perkuliahan, saya masuk jurusan akuntansi. Setelah lulus dari perkuliahan juga saya akhirnya sekarang bekerja di salah satu perbankan di Indonesia. Ya itu semua saya yakin berkat support penuh dari Papa juga. Selain Papa orang yang demokratis, menurut saya Papa itu juga orang yang selalu memberikan motivasi saya ketika saya terpuruk. Jadi ada satu kata-kata dari Papa yang selalu mengingatkan saya untuk tetap dekat dengan Tuhan, sesulit apapun hidup kita. Kurang lebih kata-katanya begini. Dekat dengan Tuhan tidak menjamin hidup menjadi mulus, namun akan membuat kita kuat untuk menjalani semuanya. Jadi itu kata-kata yang selalu saya jadikan pegangan selama ini sih. Kurang lebih gambaran Papa menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Waduh Pak, mengharukan ya. Anak sampai bisa menyimpan itu dekat dengan Tuhan, itu bukan semuanya mulus. Mereka melihat betul dalam diri Bapak. Iya. Gimana Pak Gun perasaannya yang lihat anak-anak? Ini juga berkat Tuhan. Karena saya memang saluran berkat dari Tuhan. Dan memang tidak mudah untuk mendekati anak-anak yang sekarang. Mereka, anakku bukan anakku, tuh kata Karil Anwar. Betul. Dia anak-anak kehidupan yang punya masa depan sendiri. Saya hanya dititipi Tuhan untuk mengasihi dan menyayangi mereka. Menjadi teman setia bagi mereka.
Mereka bisa mengatakan itu karena memang kalau dilihat dari foto kan wajah saya paling lelah. Itu karena saya suka menemani dia kemanapun. Ya enggak? Mereka main bola ya kita temani. Main futsal kita temani, main badminton kita temani. Bahkan ada satu cerita pada suatu saat saya harus ngisi acara di tempat lain. Timnas saat itu akan main di Jogja. Istri saya minta tolong untuk beli tiket santri 3 jam lebih sampai dia mau nangis untuk perjuangan bagi anak-anak ini. Akhirnya dapat, malamnya kita bisa nonton, habis itu kita doa refleksi bersama. Dek, kamu tahu nggak ini tadi yang berjuang mamah seperti ini? Nah, keteladanan ini termasuk kita doa bersama, kemudian kita nggak pernah menyalahkan anak. Itu. Karena memang saya biasanya sampai di SMP, SD dan SMP jemput, ngantar dan jemput sendiri. Sebelum ke sekolah, kami selalu ikut ekaristi pagi di gereja. Istri nggak ikut karena istri menyiapkan sarapan. Habis ekaristi, kita sarapan di depan gereja. Luar biasa. Habis itu kita antar ke sekolah. Setiap pulang sekolah, saya selalu perhatikan wajah mereka. Kalau ceria berarti tidak ada masalah. Kalau wajahnya jelek gitu, ketekuk-tekuk gitu, ada apa, Dek? Ini tadi dimarahin ini. Oke. Habis itu saya mampir di rumah makan Padang. Sambil makan tak suruh cerita. Kemudian dari cerita itu saya nggak pernah nyalahkan mereka. Terus kira-kira solusinya gimana, Dek? Untuk dua-duanya. Bagiannya papa ini, bagiannya mama ini, bagianku ini. Yuk kita bersama-sama mendoakan. Ini pun belum menyelesaikan masalah, Nak, kalau kita nggak konsisten semua menempati komitmen kita. Luar biasa. Makanya kadang-kadang ketika kesulitan ini berulang, adik tadi bisa menangkap itu. Itu yang saya, anak muda loh ya, bisa menangkap itu. Nah, iya Pak Gun, ini pengennya ngobrol terus nih Pak. Nanti lanjut ya Pak setelah ini ya. Tapi yang terakhir nih Pak Gun, tolong bisa disampaikan kepada rekan-rekan guru muda. Tips apa ketika dalam kondisi seperti sekarang di dunia ini ya, tetap bertahan menjadi guru-guru muda yang kreatif, yang tangguh itu tadi ya, tapi juga semeleh, tulus di dalam hatinya. Monggo Pak Gun. Kitab suci mengatakan bukan aku yang memilih kamu, kamulah yang memilih aku. Ketika ini disadari menjadi sebuah panggilan hidup kita sebagai pendidik, maka kita harus mewakafkan hidup kita untuk anak didik kita. Kita berani mewakafkan hidup kita untuk anak didik kita, pasti keluarga kita akan disertai Tuhan. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan ketika kita menjalani panggilan penutusan dari Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Gun. Guru gembira. Wah, tidak terasa ya, asik sekali. Nah, semoga nanti di bulan berikutnya lebih seru lagi. Terima kasih Pak Gun untuk pencerahannya, untuk inspirasinya. Tetaplah bergembira. Kita ingat tipsnya dari Pak Gun ini, tetap bergembira, guru yang gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Salam gembira. Mas yo wis dadi guru rek. Kudu terus sinau. Ben padang dalane. Supaya bisa ditiru karo putra-putrine. Dadi guru iku kudu digarap sak tekane, ning aja sak penake. Guru yang hebat bukan sebatas menguasai teknik mengajar, namun mampu memenangkan hati dan memberi bekal untuk masa depan muridnya. Seperti kisah Bu Subeti berikut ini. Pak Gun itu guru SMA saya di SMA Stella Duce 1. Nah, saya kenalnya Pak Gun tuh awalnya dari main volley. Karena kan Pak Gun tuh coachnya volley. Nah, pada saat bermain volley, pada saat break terutama Pak Gun tuh banyak bercerita atau bercanda dengan kakak-kakak kelas saya. Nah, pada saat itu Pak Gun bertanya kepada saya, "Bet, mau nggak ngerjain karya ilmiah sama Pak Gun?"
Pak Gun itu lebih cenderung menggunakan teknik coaching, ya, yang mana Pak Gun menanyakan banyak pertanyaan kepada kita, dan jadi membuat saya berpikir lebih jauh tentang apa sih pertanyaan saya, kenapa sih kita bisa stuck gitu. Dan saya merasa itu sangat membantu sekali, membuat saya merasa lebih fulfill, merasa lebih puas dengan hasil pekerjaan saya, karena secara tidak langsung saya bisa pemikiran saya bisa lebih bercabang dan lebih analitik dan lebih kritis ya untuk apa yang sedang saya kerjakan. Dan saya yang paling ingat sewaktu saya menulis karya ilmiah itu, Pak Gun selalu dengan sabarnya menanyakan saya, "Beth, ini sambungan ceritanya gimana?" Jadi Pak Gun selalu menekankan atau mengasah skill untuk bercerita gitu. Gimana caranya kita membuat benang merah antara dari cerita awal sampai kesimpulan terakhir. Nah, saya merasa ini sangat membantu saya sekali. Puji Tuhan, saya dipilih untuk mengikuti lomba karya ilmiah nasional di LIPI. Dan pada saat itu juga puji Tuhan saya bisa menang juara 1. Saya ingat sekali sebelum presentasi saya sangat gugup. Dan saya juga merasa Pak Gun juga tidak seperti biasanya. Tapi beliau dengan sabarnya dan selalu mengajak saya untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Yakin pasti kamu bisa gitu. Tanpa Pak Gun dan tanpa hasil karya ilmiah ini, saya juga tidak tahu apakah saya akan bisa seperti saya sekarang. Jadi terima kasih sekali Pak Gun. Gagah berempati, berani menginspirasi, guru gembira.